Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Usus Supriyatna, mahasiswa program studi kesejahteraan sosial Unpad angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kelas mata kuliah pengembangan diri atau personal development. Kegiatan pengembangan diri ataupun empowering activities tidak akan terlepas dengan praktik pekerjaan sosial, terutama di saat ketika kita akan menangani suatu kelompok yang memerlukan aktivitas tertentu dalam ranah pengembangan diri, dan ini adalah alasan khusus bagi saya dan umumnya bagi teman-teman yang lain yang sedang menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pada dasarnya, profesi pekerjaan sosial itu memiliki kompetensi dalam berbagai jenis bentuk aktivitas pengembangan individu maupun masyarakat ataupun empowering activities. Di antaranya, pertama training adalah aktivitas pelatihan atau training yang bertujuan dari yang sebelumnya tidak mengetahui ataupun menguasai informasi suatu topik edukasi yang dibahas dalam aktivitas pelatihan, from unknown to I know educator. Yang kedua ada kegiatan coaching, adalah aktivitas untuk penggalian potensial atau unlocking potential. Yang ketiga ada kegiatan mentoring, adalah suatu aktivitas dengan kata kunci from expert to less expert. Yang keempat ada kegiatan consulting, adalah salah satu aktivitas penanganan masalah yang menggunakan inti penanganan pada problem solving. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan training, coaching, mentoring, dan consulting digunakan dalam kegiatan empowering activities oleh seorang edukator bagi peserta pelatihan yang sedang tidak mengalami masalah mental, karena mereka berpotensi dapat fokus dan mendapatkan sejumlah rangkaian pelatihan dan mendapat tujuan pelatihan yang telah disepakati. Sedangkan pada kegiatan empowering activities yang terakhir, yakni yang kelima, yakni terapi atau consulting, adalah kegiatan terapi pengobatan bagi mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Dan selanjutnya pada pembahasan kali ini yang sedang dilatih dari 5 kegiatan empowering activities ini adalah pada kegiatan training. Sebagai seorang empower people yang berperan sebagai seorang edukator, salah satunya dalam perannya pada aktivitas training, yang mana kegiatan training yang sedang difokuskan dilatih pada mata kuliah pengembangan diri ini adalah pelatihan untuk orang dewasa atau pelatihan andragogi. Sedangkan pelatihan bagi anak-anak yang mana batasan hitungan kategori usia kategori anak maksimal hingga usia 15 tahun dinamakan sebagai pelatihan pedagogi. Pelatihan andragogi digunakan khusus untuk orang dewasa karena karakteristik orang dewasa ketika belajar berbeda dengan anak-anak. Adapun yang didefinisikan sebagai pembelajaran atau learning adalah perubahan perilaku seseorang dan dari hasil latihan atau belajar, yang mana dapat memberikan perubahan yang relatif menetap atau permanen dan diingat, seperti contohnya pelatihan memasak, yang mana pada pesertanya jadi bisa memasak dan jarang sekali untuk lupa akan pembelajaran dan pelatihan masak yang telah didapatkan dan dikuasainya. Sebagai seorang trainer, dirinya harus memahami bahwa dalam melaksanakan pelatihan andragogi itu berbeda dengan pelatihan pedagogi, karena ada beberapa perbedaan ataupun karakteristik orang dewasa dalam belajar dibandingkan dengan anak kecil. Alasan yang pertama adalah karena setiap orang dewasa pasti punya pengalaman. Setiap peserta dalam pelatihan memiliki pengalaman dan pemahamannya yang berbeda-beda, baik itu work experience, education experience, dan life experience. Ini akan membedakan jalannya diskusi dalam kegiatan pelatihan. Maka kita sebagai empower people pada pelaksanaan kegiatan pelatihan tidak bisa memutuskan keputusan dalam pelatihan hanya berdasarkan pada apa yang pelatih ketahui dan tidak menerima masukan dari para peserta yang memiliki pengalaman ataupun kompetensi sebelumnya yang berbeda-beda.
dan perlu bagi seorang pelatih atau empower people dalam situasi ini juga memberikan musyawarah bagi para peserta untuk memutuskan untuk setuju atau tidak untuk setuju. Alasan yang kedua adalah karena anak kecil belajar untuk masa depannya, sedangkan orang dewasa belajar untuk kebutuhan saat ini. Maka sebelum dilakukan training, pada peserta orang dewasa sebelum training harus dilakukan training need analysis atau TNA untuk menganalisis apa yang para peserta butuhkan. Kemudian yang dibutuhkan itu difasilitasi pada kegiatan training, bukan mengajarkan apa yang trainer tahu, tapi memberi pelatihan sesuai kebutuhan para peserta training. Alasan yang ketiga adalah karena orang dewasa cenderung lebih sulit untuk berkonsentrasi, sehingga kita harus membangun kelas yang active learning dan multi-sense learning. Selanjutnya, alasan yang keempat adalah karena orang dewasa sudah memiliki kemampuan self-directed berbeda dengan anak-anak yang harus diarahkan, sehingga harus ada aturan yang disepakati dalam kegiatan pelatihan atau training. Adapun aktivitas trainer dalam kegiatan pelatihan atau training bagi orang dewasa atau pelatihan andragogi adalah berupaya untuk memberikan dan mempersiapkan pengalaman belajar bagi para peserta, termasuk di dalamnya ada pemberian peningkatan kompetensi, yang mana kompetensi ini meliputi aspek knowledge, skill, dan attitude. Maka proses training tentu dilakukan guna untuk pertama, perubahan sikap atau changing attitude. Yang kedua, peningkatan atau perbaikan pengetahuan ataupun improving knowledge. Dan yang terakhir juga untuk perkembangan keterampilan ataupun developing skill. Yang selanjutnya, ada beberapa peranan seorang trainer dalam melakukan tugasnya dalam training itu adalah untuk from unknown to know, yang mana perannya dibagi menjadi 4, yakni pertama narasumber. Narasumber adalah kegiatan untuk memberikan info prioritas untuk peningkatan kompetensi. Yang kedua ada motivator, adalah kegiatan seorang trainer untuk memotivasi seluruh peserta agar bersedia mengubah sikap, yang mana motivasi ini diupayakan dapat menyentuh motivasi dalam diri peserta. Dalam diri peserta ini maksudnya dalam konteks intrinsik. Peran yang ketiga yakni peran dinamisator. Peran ini dilakukan untuk memperhatikan perkembangan setiap anggota peserta pelatihan. Diharapkan tidak searah dan hanya ke satu sisi atau sudut ruangan tertentu saja, melainkan harus seimbang, sehingga untuk menciptakan dinamitas pada proses pelatihan harus menggunakan pembekalan utama saat kegiatan trainer, yakni yang dikenal dengan 3M, yakni metode, media, dan materi yang memadai agar proses pelatihan tidak monoton dan dapat berjalan dinamis. Adapun peran yang terakhir yakni fasilitator. Peranan ini dilakukan oleh seorang trainer dalam kegiatan pelatihan, harus dapat memastikan suatu kegiatan training itu terlaksana dengan baik itu saat pra-event maupun saat event, dan juga pasca event. Dan saat terjadinya suatu pelatihan juga, seorang trainer harus memahami kaidah-kaidah ataupun filosofi trainer, seperti yang pertama, filosofi mengaduk ataupun blended. Tentu dalam mengaduk kopi banyak pemikiran semua anggota dalam mengaduk kopi agar menjadi nikmat itu berbeda-beda, dan ukuran kenikmatan yang berbeda-beda juga. Maka dalam hal ini seorang trainer harus mampu melakukan blending their knowledge and experience dari setiap potensi anggota peserta pelatihan. Yang kedua, peserta dan trainer sama-sama warga belajar, sehingga tidak seharusnya atau jangan seperti filosofi mengeluarkan air di teko ke gelas yang hanya berfokus pada penyaluran pengetahuan dari satu arah saja, melainkan diupayakan didorong untuk dua arah
baik dari seorang trainer ke peserta ataupun peserta kepada trainer ataupun peserta kepada peserta. Yang ketiga, trainer tidak mengajarkan apa yang dia ketahui, melainkan apa yang peserta mau, sehingga free test dan penyusunan harapan diperlukan dilakukan oleh seorang trainer di saat pelaksanaan dilakukan terlebih dahulu training need analysis ataupun TNA yang diambil kepada seluruh peserta pelatihan. Adapun di sini juga ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dan perlu diketahui pula bahwasannya penggunaan kalimat seorang trainer itu berbeda dengan makna guru, yakni kenapa? Karena apabila penggunaan kalimat guru digunakan sebagai proses pelatihan ataupun pemberian penyaluran pengetahuan dan kompetensi, giving knowledge dan selling knowledge saja, yang dibagikan untuk anak atau siswa saja dan cenderung tidak dua arah. Sedangkan kegiatan seorang trainer lebih cenderung pelatihan untuk orang dewasa saja dan cenderung two-way communication. Sehingga tentu dalam menjalankan proses training, seorang trainer harus mampu menjalankan prinsip kolaboratif dalam kegiatan training. Alasannya adalah karena pembelajaran ada produk kolaboratif apabila proses training dilakukan dengan pertama, ada dua arah komunikasi, two-way communication, tidak sekedar hanya pemberian informasi dari trainer saja, melainkan peserta pelatihan juga memberikan respon ataupun tanggapan terkait proses pelatihan. Yang kedua, ada ikatan fungsional di antara trainer dan peserta training, yaitu adanya saling hormat dan saling mendukung. Yang ketiga, adanya learning experience ketika pembelajaran di delivery, maka para peserta training menyambutnya dengan antusiasme dan memberikan partisipasi secara aktif dalam kegiatan pelatihan. Dalam pelatihan andragogi juga atau pelatihan untuk orang dewasa ini juga seorang trainer harus memperhatikan beberapa metodologi dalam pelaksanaan pelatihan andragogi, yakni yang dikenal dengan singkatan time to time. Yang pertama F, presensi, adanya pelatihan memiliki kebaruan baik metode, media, dan materi pelatihan. Yang selanjutnya A, appropriateness, adalah kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan. Yang selanjutnya M, motivation, adalah pemberian motivasi dari peserta trainer ke peserta trainer ataupun dari seorang trainer kepada para peserta. Yang selanjutnya ada V, afirmasi, dari setiap kegiatan pelatihan itu memiliki keunggulan. Yang selanjutnya ada two atau two-way communication, adanya kesempatan diskusi selama kegiatan training berlangsung. Yang selanjutnya F, feedback, harus ada waktu di mana seorang trainer memastikan kepada peserta bahwa selama proses pelatihan peserta, dan harus disadari pula bahwa setiap penangkapan pemahaman setiap peserta ini pasti berbeda-beda dengan pengalaman serta situasi yang cenderung berbeda-beda juga. Yang selanjutnya A atau active learning, adalah kegiatan pelatihan dibuat dengan mengupayakan menggunakan pembekalan utama training, yakni 3M, dan ini bertujuan agar learning experience dibuat sebagaimana mungkin agar peserta mampu active learning. Yang selanjutnya M, multi-sense learning, seorang trainer harus mampu menyadari bahwa setiap peserta punya daya belajarnya dengan beragam, serta cara atau kemampuan belajar dengan suasana pendukungnya masing-masing, seperti misalnya ada yang cepat menangkap menggunakan media visual, ada yang lebih menangkap dengan auditory, dan juga ada yang mudah paham dengan menggunakan media kinestetik. Yang selanjutnya exercise, adanya latihan-latihan. Dalam pelatihan harus ada latihan-latihan pada peserta agar setiap peserta mampu merubah perilaku ataupun improving knowledge dan mengembangkan skillnya agar lebih baik dan berkembang. Yang selanjutnya ada topik mengenai kajian manajemen kelas dan langkah memfasilitasi.
Eh, Seperti yang sebelumnya telah dibahas bahwa prinsip pelatihan andragogi memiliki singkatan REM to PEM ataupun recency, appropriateness, motivation, frequency, two-way communication, feedback, active learning, multi-channel learning, dan exercise. Ada beberapa langkah sebelum memfasilitasi kegiatan training itu, yakni yang pertama menyiapkan topik atau pokok bahasan, yang kedua memahami tujuan pokok bahasan, yang ketiga menentukan metode, yang keempat menentukan media, yang kelima menentukan waktu, yang keenam proses atau langkah-langkah penyajian, yang ketujuh adanya evaluasi. Setelah seluruh komponen atau langkah-langkah ini telah dipenuhi, maka seorang trainer dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan trainernya dan dalam menjalankan perannya yang dibagi menjadi 4, yakni dinamisator, motivator, dan narasumber, dan fasilitator dalam membagi tugas bersama tim dalam kegiatan training ini. Ada beberapa prinsip dalam prinsip penyajian kegiatan training ini, yakni yang pertama kesiapan fasilitator. Fasilitator dalam hal ini telah siap untuk tampil di hadapan warga belajar. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, menguasai metode. Yang keempat, menguasai proses dan langkah-langkah yang terencana atau sistematis. Yang kelima, adanya style. Style di sini maksudnya tetap menjadi diri sendiri, namun genuine, bukan menjadi orang lain. Usahakan menggunakan bahasa yang formal ketika pelatihan agar warga belajar cenderung menghormati fasilitator juga dan membuat kewibawaan fasilitator meningkat. Yang keenam, adanya ketepatan menggunakan beberapa media apabila dalam satu kondisi, dan ini emang normal, ada perubahan rencana atau dibutuhkan media-media tambahan untuk menjelaskan materi, suatu materi yang diambil dalam topik pelatihan yang sudah disiapkan, maka ini harus ada kesiapan dari seorang trainer untuk menyiapkan hal tersebut. Yang terakhir, adanya tujuan yang jelas atau ada sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melaksanakan pelatihan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang komunikatif. Komunikasi menggunakan pola two-way communication. Yang kedua, adanya kontrol atau pengendalian diri. Yang ketiga, harus mampu merangkul GPK ataupun gerak pengacau kelas. Biasanya saat brainstorming dilakukan oleh kita seorang trainer, ada saja kejadian warga belajar yang berceloteh, maka kita harus mampu mendatangi dan mengajak ngobrol warga kelas yang berceloteh dan tanyakan maksudnya apa dan tujuannya apa. Yang selanjutnya, yang keempat, kita harus mampu percaya diri. Yang kelima, mampu berlaku wajar. Yang keenam, memberi inovasi pada peserta. Yang ketujuh, bisa mengatur tempo. Dan kedelapan, penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dalam hal ini bahasa tubuh yang terbuka dan ramah kepada seluruh peserta. Di sini juga ada beberapa langkah-langkah ketika kita memfasilitasi sebuah pelatihan. Yang pertama, itu harus mampu menjelaskan pokok bahasan. Bisa disampaikan pada setiap awal modul kita tampil atau pada pertemuan awal pelatihan ini disampaikan pokok bahasan, kita akan menyampaikan apa saja. Yang kedua, menyajikan media. Dalam hal ini medianya dapat digunakan beragam media, seperti bisa menggunakan film, gambar, sosiodrama, ataupun games. Setelah itu, yang ketiga, mampu menggali pendapat. Ingat siklus dari daur belajar, participatory learning method. Gali pendapat untuk memancing two-way communication, multi-channel learning, dan active learning dari seluruh para peserta pelatihan. Yang keempat, mengaitkan pendapat dengan kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui dan telah dibahas sebelumnya, bahwa ada 3 pendapat dengan kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui dan telah dibahas sebelumnya, bahwa ada 3 kata kunci dari prinsip pelatihan andragogi,
yakni peran serta dan spontanitas yang menggunakan lempar spidol. Selanjutnya yang kelima, menambah, mengulas, dan menegaskan. Dari kata kunci tersebut, setelah kita menjalin two-way communication dalam setiap sesi pelatihan, kemudian setelah hal tersebut dapat menjalin suasana yang menyenangkan di kelas, maka kita mampu mengulas, menambah, dan menegaskan bahwa peran kita dalam hal ini sebagai narasumber yang mengerti dan menguasai materi pelatihan. Yang terakhir adalah mampu untuk menyimpulkan. Dalam hal ini menyimpulkan atau mendaratkan atau mengukuhkan materi tersebut menjadi sebuah pengalaman atau pemahaman baru baik bagi seluruh para peserta pelatihan. Topik pembahasan selanjutnya dalam hal ini ada juga terkait manajemen kelas pada praktik pemberian pelatihan. Upayakan dalam manajemen kelas pelatihan ini menghindari tipe kelas atau penggunaan setting meja dan kursi kelas yang klasik seperti setting meja saat seperti kita di SD, SMP ataupun SMA yang gitu-gitu aja, karena saat pelaksanaan training ini akan menyulitkan kelincahan fasilitator dalam menjelaskan materi. Selain itu, tipe kelas tersebut juga akan menyulitkan peserta untuk semua berada di depan. Usahakan bila memungkinkan untuk diatur tidak menggunakan tipe kelas tersebut karena peserta khawatir sulit untuk fokus pada jalannya pelatihan, terutama mereka yang ada duduk di belakang, dan fasilitator juga kesulitan untuk memantau pesertanya keseluruhan. Bentuk U-shape menjadi pilihan tepat yang disarankan dalam melaksanakan manajemen kelas yang sesuai dengan prinsip pelatihan andragogi, yakni rem to pem. Tentu apabila tempat kelas pelatihannya memungkinkan untuk menggunakan bentuk kelas ini, walaupun demikian ada masa ketika pelatihan ini menggunakan tempat seperti meeting room di hotel maupun tempat lainnya. Usahakan pensettingan meja dan kursi tidak seperti tipe klasikal yang harus diusahakan untuk dihindari. Alasan penggunaan U-shape ini akan mendukung fasilitator memiliki keleluasaan dalam membangun suasana kelas dan dapat mendinamisasi dan memotivasi seluruh peserta belajar. Pilihan setting manajemen kelas U-shape juga ketika pelatihan dilakukan di kampus-kampus di mana hanya menggunakan bangku kuliah dan tidak menggunakan meja, dan ini dapat sangat mendukung jalannya pelatihan semakin berjalan dengan baik, dan tentu ini dapat mendukung peran trainer dalam menjalankan perannya dalam memberikan fasilitasi pelatihan dapat berjalan dengan baik. Selain menggunakan setting kelas U-shape, ada beberapa metode pelatihan yang memerlukan meja untuk diskusi, dan pelatihan model round table dapat mendukung trainer untuk menggunakan model ini untuk metode diskusi kelompok atau metode word cafe, di mana para peserta akan berkesempatan untuk memberikan presentasi atau menyampaikan public speaking ke kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini menjadi alasan mengapa seorang trainer itu penting untuk menentukan manajemen kelas dan memperhatikan alat bantu yang disediakan oleh panitia sehingga dapat membantu dan menunjang proses pelatihan yang kita lakukan. Selanjutnya ada beberapa peranan ataupun roles trainer dalam melaksanakan suatu pelatihan itu, yakni yang perlu diketahui bahwa mahasiswa yang dilatih pada mata kuliah pengembangan diri ini kembali dibekali bekal yang cukup penting oleh dosen, yang mana diharapkan nantinya kami bisa menjadi seorang trainer yang mampu menjalankan 4 peranan dari seorang trainer dari Malcolm Knowles. 4 peranan dalam pelatihan pada kegiatan empowering activities, yakni dinamisator, motivator, fasilitator, dan juga narasumber. Selain itu juga kami dibekali pemahaman, pengetahuan baru yang sejalan dengan penguatan kemampuan kami agar menjadi seorang trainer yang baik
bahwa harus mampu memahami beberapa proses training itu yang dikemukakan oleh Sharma pada 2018, yakni pertama, trainers as a planner. Dalam setiap sesi pelatihan yang dilaksanakan oleh trainer ini tentu disadari harus memiliki langkah-langkah prosedur pelatihan, tujuan pelatihan tersebut dan lain sebagainya guna memberikan dampak yang besar pada pemberian pengalaman belajar ataupun learning experience yang ditandai dengan peningkatan kompetensi, knowledge, skill, dan attitude yang lebih baik dari sebelumnya dan semua peserta pelatihan. Sehingga tak jarang dalam menjalankan setiap sesi pelatihan, seorang trainer terkadang dalam situasi tertentu harus merombak ulang tujuan ataupun langkah-langkah prosedur pelatihannya ini wajar terjadi dan harus siap dan dikuasai oleh seorang trainer. Yang kedua, trainers as a guide building group norm. Dalam menjalankan suatu pelatihan perlu disadari bahwa seorang trainer itu merupakan pemandu utama pelatihan dan menjadi pembangun norma ataupun aturan-aturan dalam kelompok pelatihan agar pelatihan berjalan dengan baik, sehingga tak jarang norma harus dipahami dan dibentuk oleh seorang trainer dalam memandang para peserta ini bahwa pertama, setiap peserta itu penting, yang kedua mampu memberikan rasa aman bagi setiap peserta untuk berani mencoba berbagai hal, yang ketiga untuk meyakinkan perasaan itu merupakan hal yang penting dan juga baik peserta maupun trainer harus mampu mengendalikan perasaan dalam setiap sesi pelatihan. Jangan sampai mudah putus asa ataupun baper karena hal-hal yang tertentu yang didapat saat sesi pelatihan, sehingga ini mengarahkan kita untuk memahami norma selanjutnya, yakni yang terakhir adalah segala sesuatunya tidak diambil secara pribadi. Yang rules yang ketiga adalah trainers encourage activity and creativity. Seorang trainer mampu untuk mendorong objektivitas dan kreativitas dalam kelompok pelatihan, baik dari dalam diri seorang trainernya sendiri maupun dilatih juga kepada setiap anggota kelompok pelatihan. Dalam suatu pelatihan juga, seorang trainer harus memiliki ukuran dalam menentukan dan mengarahkan suatu pelatihan itu sukses atau tidaknya, atau prerequisite of successful training. Ini dengan memperhatikan aspek-aspek pemberian motivasi yang tinggi bagi setiap peserta, ditambah dengan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang lebih baik, dan ditambah juga dengan penentuan apakah pelatihan ini berjalan sesuai harapan ataupun expectation peserta yang sebelumnya telah disebutkan harapan-harapan peserta pelatihan pada kegiatan pelatihan yang akan diikutinya. Aspek-aspek ini yang akan menentukan suatu pelatihan berjalan sukses atau tidaknya. Dalam melakukan pelatihan juga, seorang trainer harus mampu menyusun bagaimana meningkatkan pelatihan melalui intervensi organisasi atau how to improve training through organization intervention. Pengimprovisasian ini bisa dilakukan dengan menyatukan beberapa aspek dukungan seperti dukungan rekan, dukungan pengawas, dukungan pelatih, iklim dan kultur, serta upaya penghargaan tertentu dalam kelompok ini harus mampu dimaksimalkan dan diaduk oleh seorang trainer agar setiap sesi pelatihan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap peserta pelatihan. Tentu untuk mencapai hal tersebut juga dikombinasikan dengan penggunaan metode dan media yang sejalan dengan topik dan tujuan suatu pelatihan. Adapun dalam hal ini metode dan media pelatihan harus dipahami dahulu bahwa metode pelatihan diartikan sebagai prosedur ataupun teknik sistematis yang dengannya suatu keterampilan dikembangkan dalam diri seseorang atau pegawai suatu organisasi, dan media diartikan sebagai unit benda atau suatu aktivitas untuk mendorong terbangunnya partisipasi peserta, pemikiran baru, dan terciptanya komunikasi dua arah sehingga semakin siap untuk mengikuti sesi pelatihan. Sejalan dengan penggunaan metode pada pelatihan agar pelatihan berjalan dengan baik dan maksimal,
seorang trainer harus mampu menyeleksi beberapa kriteria yang akan digunakan dalam penggunaan metode pelatihannya, yakni dengan memperhatikan kriteria ini. Yang pertama, the trainer. Dalam hal ini kemampuan dan kecakapan dari sang trainer dalam menggunakan beberapa metode pelatihan serta trainer menguasai misalnya metode lecturing, Q&A, dan brainstorming, dan lain sebagainya. Yang kedua, the trainer and their environment. The trainer dalam menentukan metode yang akan digunakannya ini tentu dengan terlebih dahulu melihat kondisi para peserta dan lingkungan sehingga akan mampu memilih metode apa yang akan sesuai dijalankan pada pelatihan. Yang ketiga, venue dari pelaksanaan pelatihan. The training objectivities ataupun metode yang digunakan sejalan dengan pencapaian tujuan utama dari training tersebut. Yang keempat, ada the training topic. Setiap pelatihan itu menggunakan metode dengan memperhatikan setiap tujuan dari topik pelatihan itu seperti apa. Misalnya sesi pertama memiliki topik manajemen, memiliki karakteristik sendiri seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan lain-lain, yang mana hal ini mengharuskan trainer pintar menentukan dan menggunakan metode apa yang sesuai dengan setiap sesi topik pelatihan yang dilaksanakannya. Yang terakhir ada time and material factor. Dalam hal ini media yang digunakan dalam pelatihan juga harus telah memperhatikan aspek waktu yang digunakan atau dihabiskan pada setiap sesi pelatihan itu akan seberapa lama dan bagaimana, dan dengan memperhatikan faktor material yang harus atau dapat disediakan pada pelatihan itu harus seperti apa. Mungkin hanya demikian pemaparan ataupun review dari saya mengenai beberapa materi yang telah disampaikan di dalam mata kuliah pengembangan diri selama ini. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan dari saya yang kurang berkenan, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih telah kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.